Setelah Tahun Baru Imlek, pandemi COVID di Tiongkok terus berlanjut, dan banyak orang menderita banyak gejala sisa tidak enak. Misalnya, banyak pasien radang otak yang dirawat di rumah sakit di banyak tempat telah meningkat signifikan. Menurut laporan di internet, ada konsekuensi seperti kelemahan umum, insomnia, tuli, dan beberapa bangsal rumah sakit kembali penuh. Kelemahan umum, insomnia, tuli. Pada tanggal 2 Februari akun Twitter, Tokyo Star, memposting pemberitahuan yang berbunyi, beberapa pasien dengan gejala sisa strain COVID baru yang kehilangan kemampuan untuk bekerja telah mulai muncul di negara tersebut. Mereka kesulitan untuk keluar dan berjalan. Teks itu mengatakan, saya tidak demam atau batuk, hanya lemah fisik dan insomnia. Saya tidak punya sisa tenaga. Sepertinya saya tidak bisa memukul siapapun atau bahkan memukul pria berusia 80 tahun. Meskipun pasien telah terbaring di tempat tidur selama sebulan, hasil CT scan, indikator darah, tekanan darah, dan elektrokardiogram semuanya normal. Tetap saja, tubuh mengalami kelemahan umum, susah tidur, dan berkeringat saat bergerak, dan mereka harus menelepon layanan ambulans 1202 kali. Pada tanggal 27 Januari akun Twitter, Little Cock, memposting video yang berbunyi, cukup banyak orang dengan gejala sisa varian baru COVID menderita tinnitus dan gangguan pendengaran. Seorang wanita, setelah hamil, merasakan sedikit tinnitus. Sebulan kemudian, telinganya terasa seperti dipisahkan oleh sesuatu yang tebal. Dokter mengatakan strain baru COVID dapat merusak saraf pendengaran, menyebabkan gejala seperti gangguan pendengaran, tuli, dan tinnitus. Jika tidak ditangani sejak dini, akan sulit untuk pulih sepenuhnya, dan akar penyebab penyakit akan tetap ada. Beberapa tahun yang lalu, kamar rumah sakit di suatu tempat di China kosong, dan sekarang penuh lagi. Konten dalam video yang diposting oleh Twitter akun Tokyo Star, menunjukkan, satu demi satu, gejala sisa setelah terinfeksi dengan strain baru COVID, adalah infeksi paru-paru. Di departemen saya, semua pasien dipulangkan sebelum Tahun Baru Imlek, dan setelah Tahun Baru Imlek, rumah sakit penuh lagi. Rumah sakit di Shenzhen menerima lusinan pasien radang otak terkait COVID dalam seminggu. Menurut netis, akun resmi WeChat dari Rumah Sakit Umum Universitas Shenzhen, berkata Departemen Neurologi Rumah Sakit telah menerima puluhan pasien radang otak dalam seminggu. Yang termuda baru berusia lebih dari 20 tahun. Di antara pasien ini adalah kasus terkait radang otak COVID yang disebabkan oleh infeksi intrakranial dan radang otak autoimun. Pasien dengan gejala berat bahkan harus menjalani trakeostomi dan pemasangan ventilator. Menurut Sohu, ahli saraf dari beberapa rumah sakit tingkat 3 di Shanghai dan Zhejiang, mengonfirmasi kepada komunitas medis bahwa, di antara pasien dengan penyakit saraf yang mereka terima baru-baru ini, ada proporsi yang relatif tinggi dari pasien COVID dengan manifestasi saraf, dan ada banyak pasien dengan radang otak. Wu Dengchang, Wakil Kepala Departemen Neurologi Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Kedokteran Zhejiang, memberitahu komunitas medis bahwa itu adalah mungkin untuk bertemu pasien COVID setelah puncak pandemi dengan kerusakan otak di bagian rawat jalan dan rumah sakit. Di antara pasien COVID, selain pusing biasa, dan disfungsi penciuman dan pengecapan, beberapa orang datang dengan virus ensefalitis, kejang, kebingungan, atau gejala kerusakan otak lainnya, menurut Tencent. Pada tanggal 26 Januari akun Twitter, Paige, memposting video yang berbunyi, virus corona baru tetap ada dalam tubuh lama setelah infeksi. Jadi jangan lengah dengan kasus positif. Setelah 230 hari menjadi positif, otak akan mati dan virus RNA akan muncul. Virus RNA memiliki RNA sebagai materi genetiknya. Penyakit yang disebabkan oleh virus RNA antara lain demam berdarah, Ebola, SARS, rabies, pilek, influenza, hepatitis C, demam Wesnel, polio, dan campak. Dalam video tersebut, seseorang yang diyakini sebagai dokter mengatakan hal itu mengejutkan bahwa virus ini umumnya menyerang otak, terutama otak besar dan otak kecil. Dokter mengatakan bahwa seorang pasien meninggal 230 hari setelah terinfeksi virus jenis baru COVID. Namun, tes masih dapat mendeteksi virus RNA di 14 organ tubuh yang berbeda, terutama di daerah otak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi efek jangka panjang virus corona baru pada tubuh manusia.